Dan begitu pun contoh yang lain seperti kalau tadi puasa juga sholat. Maka mereka pun sholat. Dan sholat mereka pun sama seperti kaum muslimin di tempat-tempat ibadah mereka. Maka oleh sebab itu ada sunnah untuk menyelisihi mereka apa? Di hadis yang kita amalkan alhamdulillah di masjid ini, sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Itu diriwayat Abi Daud dari Syaddad ibnu Aus yang sahih. Hadis ini pun disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan disebutkan di riwayat An-Nasa'i wan Nasoro. Dari sini menjadi poin pendalilan bahwa al-Yahud dan Nasoro mereka sholat seperti kita. Nah, untuk membedakan itu harus ada. Seperti puasa tadi dibedakan sahur dan berbukanya. Maka di sini perbedaannya apa di sholat? Maka dibedakan di sholat dengan sholatlah dengan sandal. Ini salah satu penjedaknya. Dan Nabi dan Allah menginginkan kaum muslimin dari ibadah yang lafadznya sama sholat dan amalannya dohirnya hampir sama sholat, maka dibedakan dengan apa? Menggunakan sandal dan sepatu. Ini contoh juga. Maka oleh sebab itu hidupkan sunnah. Alhamdulillah kalian bersyukur. Kalian bisa di Masjid Muqbil Al-Wadi'i ini yang Allah berkahi melaksanakan sunnah-sunnah apa saja. Tidak ada alasan klasik masjidnya kotor nanti. Coba antum lihat masjid kita bersih apa tidak? Dan kita punya tim khusus, tim kebersihan yang mana dibersihkan dari malam dan dari pagi. Maka orang-orang bebas melaksanakan sholat dengan sandal dan tetap bersih. Dan ini alasan klasik dari masjid-masjid di mana-mana, takut kotor. Kalau pakai karpet, karpetnya kotor, maka kita berusaha dengan izin Allah menghidupkan sunnah dan tidak kotor. Maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Dulu waktu kami sebelum datang ke Indonesia pun membaca kitab punya Syekh Muqbil, Masru'iyati Salati bin Ni'al, rindu di hati. Ya Allah, jadikanlah aku bisa menghidupkan sunnah ini. Apalagi di zaman kita tahun 95, 6, 7 belum ada masjid yang melaksanakan sunnah seperti ini. Meskipun kita di Degolan di tempatnya Ja'far Umar Thalib rahimahullah yang pada saat itu kita katakan tempat yang paling nyunnah, tidak diamalkan dengan alasan klasik kotor dan sebagainya. Maka kita rindu kapan mengamalkan sunnah ini. Paling sholat tahajud, sholat duha pakai sendal kadang-kadang di rumah atau di tempat kos-kosan kita, paling itu. Maka akhirnya setelah datang ke Damaj, kerinduan kita terlampiaskan. Nah kemudian kalau antum di sini seorang salafi ahli sunnah membaca hadis itu langsung giroh di hatinya. Kenapa tidak diamalkan? Berbeda dengan orang-orang yang hanya sekedar belajar hadis. Berbeda. Orang-orang ahli sunnah hakiki dia mempelajari hadis dengan sanad yang sahih. Oh sanadnya sahih. Diamalkan. Itu yang dicita-citakan. Apa faedahnya belajar untuk diamalkan? Maka di saat kalian membaca hadis-hadis disunahkan sholat dengan sandal, kemudian tidak diamalkan, berontak hati kita. Kenapa tidak bisa mengamalkan? Kemudian kalau tadi alasannya klasik, sehingga semua masjid tidak dilaksanakan, bahkan yang notabene masjid sunnah, dan di sini sekarang dipersilahkan. Maka mana giroh kalian? Kesempatan emas. Dan pahalanya bukan masalah sekedar pahala. Kalian menghidupkan sunnah ini banyak sekali fawaidnya. Pertama, amalan yang kalian laksanakan seperti di hadis yang datang dari berbagai sahabat, Anas dan juga Ibni Mas'ud dan Mu'adz bin Jabal yang naik kepada derajat sahih li ghairi, bahwa kalian bagaikan mengamalkan 50 orang amalan. Satu amalan seperti 50 orang. Seperti di dalam hadis disebutkan, ya'ti yauman al-mutamassik bidinihi au bisunnah kal qabid anil jamrah. Akan datang suatu zaman sekarang, zaman guroba, sunnah itu dianggap bid'ah. Seperti sholat pakai sandal dianggap bid'ah, aneh, ataupun ngotorin masjid dan sebagainya. Memegang sunnah itu bagaikan memegang batu bara. Kemudian Nabi, di sini faedahnya, barang siapa yang mengamalkan amalan tersebut dan orang-orang mentertawakannya dan aneh, kahomsina minkum, seperti 50 dari kalian. Maka ditafsirkan di sini bahwa
seseorang melaksanakan sunnah yang termatikan, sholat dengan sandal, sholat 2 rakaat sebelum maghrib dimatikan. Yang kami tahu, terutama di masjid-masjid atau surau-surau di Sumatera, setelah adzan maghrib langsung iqamati sholat. Iya apa tidak? Di masjid-masjid awam tidak ada sholat sunnah 2 rakaat. Kita di sini laksanakan. Maka kita mendapatkan pahala 1 melaksanakan sholat dengan sandal ini bagaikan amalan 50 orang. Maka oleh sebab itu, jadikanlah sunnah-sunnah ini sebagai amalan-amalan yang bisa menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah, dan juga hidupkan sunnah-sunnah. Dan yang paling penting, mana giroh kalian? Ngakunya salafi, ngakunya sunni. Kalau kalian tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang termatikan, apa bedanya kalian dengan ahlu sunnah yang lain, yang mengaku hanya saja nama, tetapi melaksanakan kebid'ahan, melaksanakan yang tidak diinginkan oleh Allah dan tidak peduli dengan sunnah. Maka di sini tantangan bagi kita. Seorang thalabatul ilm mengetahui hadisnya kedudukannya sahih, kemudian tidak diamalkan, itu tantangan. Giroh di hati kalian. Kenapa aku mengetahui ini? Bahkan belajar dengan tahqiq hadisnya sahih, kenapa tidak diamalkan? Itu tantangan. Karena apa? Karena datang di dalam hadis yang banyak dari Mu'ad, dari Abi Razin Al-Ukaili, dan yang lainnya, yang sanadnya bisa naik kepada Hasan li ghairih atau sahih, disebutkan la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba an ilmihi mada amila fih. Akan ditanya di hari kiamat kelak dari manusia-manusia yang berilmu, ditanya, ilmu kamu yang kamu pelajari tentang sunnah, tentang wajib, tentang mana amalannya? Maka setiap ahli sunnah membaca hadis, laksanakan demikian, laksanakan. Karena Allah pun memerintahkan, wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fangtahu. Maka ambillah dari apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kesimpulannya, kita insya Allah mulai puasa besok tanggal 9, dan ini dari sunnah, dan tanggal 10. Ini sekarang kita pelajaran apa nih? Pelajaran tajwid atau pelajaran fikih? Fikih puasa. Al-muhim mulai sekarang cemburulah kalian kepada sunnah. Taib, hidupkan sunnah. Maka orang-orang yang menghidupkan sunnah, Allah angkat derajatnya dan pahalanya mengalir. Seperti di hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Maka akan ditulis terus orang-orang yang menghidupkan sunnah, kemudian orang seterusnya melaksanakan sunnah, next generation melaksanakan sunnah, semua sunnahnya itu orang yang menghidupkan ini, yang mengajarkan sunnah ini akan mendapatkan pahala terus meskipun dia telah mati, dijadikan sebagai ilmun yuntafa'u bihi. Alhamdulillah, selesai dari permasalahan ini, kita kembali back to the qiraah and tajwid. Maka sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-6. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Maka ini qiraah dari Hafs an Asim. Kalla, maka kaf di sini muraqqaqah dan lamnya juga muraqqaqah musyaddadah, kalla. Dan alif di sini alif sakinah qablahu fathah matabi'i. Kalla asalnya matabi'i, namun dilihat setelahnya inna, maka bertemu matabi'i dengan hamzah, akhirnya majaiz munfasil. Kalla inna, maka inda qiraah Hafs dibaca 4 sampai 5. Maknanya majaiz ay jaiz ditambah dari 2 menjadi 4 atau 5. Majaiz munfasil, makna munfasil matabi'inya adalah terpisah dengan kalimat yang baru. Kalla matabi'i, inna kalimat yang baru. Berbeda dengan wajib muttasil seperti as-sama'u.
Maka di sini as-sama'u matobi'i juga as-sama. Kemudian bertemu dengan hamzah, namun di kalimat yang satu maka muttasil dan dia wajib, bukan jaiz. Maka di sini dibaca 4 sampai 5 kalla inna. Adapun menurut qiraah Wars an-Nafi' dibaca al-isba'. Maka qiraah Wars an-Nafi' tidak membedakan majaiz munfasil dan wajib muttasil, semuanya isba' dengan 6. Maka dibaca nanti kalla inna. Ini menurut qiraah Wars yang harus panjang, dikenyangkan. Innal insana. Maka inna nun musyaddadah wujubul gunnah. Maka di sini nunnya musaddadah inna. Tadinya kita mau masuk kepada makhraj nun, namun karena dia berbeda dengan huruf-huruf yang lain, maka nun jika musaddadah wujubul gunnah maka tidak jelas makhrajnya. Jadinya enggak jadi menjelaskan makhraj karena dia gunnah. Makhrajnya berpindah dari asal makhraj torful lisan naninuan makhraj lisan, maka di sini karena musyaddadah makhrajnya pindah kepada khaisum wujubul gunnah. Jadi inna di sini. Maka jika kita ingin mengecek gunnah kita benar, kita tutup hidung. Maka kita tutup inna. Tidak bisa. Berarti gunnah kita sukses. Karena memang makhrajnya dari hidung. Maka jika ditutup hidung, terjadi kegagalan dari amalan gunnah. Inna kalla inna. Kemudian inna masuk kepada al-insan. Maka hamzah di dalam al-insan hamzatul wasl taskutu. Tidak dibaca hamzahnya. Kenapa? Karena dia diawali dengan inna. Kalau tidak ada inna, al-insan dibaca hamzahnya.